Terima kasih Pak Juanda. Halo Bapak Ibu, selamat datang lagi di iCommunity Level Up Club. Nah, malam hari ini kita spesial nih, spesial banget, spesialnya kalau ibaratnya martabak gitu pakai telur dua ya, karena kita kehadiran narasumber keren banget, Pak Dokter Pipin Bahtiar. Nih, emang dua loh gelasnya, Bapak Ibu, keren banget beliau nih, sangat inspiratif. Nah, tapi malam hari ini kita seperti biasa ngobrolnya akan tentang soal strategic entrepreneurial business roadmap. Nah, kenapa nih Pak kita bahas ini malam hari ini? Kenapa? Mulai dong Pak Pimpin, Iya, disapa-sapa dulu. kalau bahasa vulgarnya kadang-kadang entrepreneurship itu dalam perbincangan bisnis kayak mainan anak-anak gitu kan. Wah, dia baru mulai bisnis, masih entrepreneurship tuh gitu. Nah, makanya malam ini kita akan gambarkan benarkah entrepreneurship itu ya kita pakai bahasa yang vulgar aja ya. Cuman mainan anak-anak gitu, cuman mainan anak-anak. Nah, malam ini kita akan bicarakan, kita akan paparkan. Nah, nanti teman-teman silakan simpulkan apakah entrepreneurship itu hanya mainan anak-anak atau pebisnis pemula atau mahasiswa yang baru pengen belajar bisnis. Atau malam ini kita akan coba potret bahwa itu bisa strategis banget loh. Oke, oke, halo, halo. Wah, Yuk. sorry nih Pak, sinyal saya keputus gitu tuh kalau misalnya online, jadi mesti ada kendalanya sinyal gitu ya Pak ya. Ya. Oke, tapi seharusnya jelas banget tadi apa yang jadi kalau misalnya ibaratkan masih baru mau merintis, kita harus tahu ibaratnya petanya gimana gitu ya Pak ya kurang lebih. Ya. Ya. Oke, nah apalagi kalau misalnya, nah tapi baru kalau misalnya mau ngobrol entrepreneur yang baru, terus kalau misalnya bahas roadmap ini, apakah memang harus entrepreneur yang baru nih Pak? Kalau misalnya dia udah berjalan tapi nggak mungkin ya kalau misalnya udah berjalan bisnisnya terus mereka nggak punya petanya kayak gitu kayaknya nggak mungkin ya Pak ya atau bisa jadi. Nah, ini kalau bisnis pada tataran korporasi ya. Jadi selalu kalau kita di ilmu bisnis itu bicaranya dua itu tuh kan, perusahaan besar, perusahaan kecil. Ya perusahaan besar biasanya yang di level korporasi lah ya. Kalau perusahaan kecil yang pemula lah, startup, UKM, UMKM gitu. Nah, biasanya kalau antara perusahaan besar, perusahaan kecil, kalau perusahaan besar tuh Mbak Devin itu udah bisa siap dari awalnya gitu. Nah, tapi kalau perusahaan kecil itu kan karakteristiknya kan meraba-raba, mencoba-coba. Nah, sesi malam ini akan membangun petanya nih. Sebenarnya fase teman-teman dalam meraba-raba, mencoba-coba, ini roadmap-nya seperti ini, petanya seperti ini. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menjadi refleksi lah, wah bahwa perjalanan kita sebenarnya seperti ini ya. Nah, saya hendak memotret itu tuh. Ya, malam Pak Juntak. Waduh, Oke, jadi nanti Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. malam Pak Juta selalu ini lagi nyari yang pas ini kayaknya angle-nya nih Pak lagi Pak Juta kayaknya. Ya, 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 ya. Hati-hati di Oke. jalan. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa ya untuk evaluasi juga mungkin yang kurang apa, terus nanti mau ditanyakan ke Pak Pimpin apa, kayak gitu. Bapak Ibu harus banyak tanya nih kalau ke Pak Pimpin. Rugi banget kalau nggak banyak tanya. Oke, Pak Kak langsung aja. Monggo, share screen gitu ya Pak ya. Baik, baik, Ya, Mbak Devin. terima kasih. Shalom, selamat malam Dokter Pimpin. Malam, malam Pak Juntak, Shalom. Shalom Pak. Lagi Luar di biasa. mana ini? Biasa lagi ada di luar ini, jadi saya sempatkan Pak. Terima kasih ya udah mampir ya. Terima kasih Bapak sudah diundang. Siap, Senang siap, siap. bisa mengikuti acara Bapak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mohon Terima kasih Pak Juntak. diinfo terus ya event-eventnya ya. Oke, Bersedia menjadi ininya muridnya.
Ya, iya, sama-sama belajar lah Nanti kita. roadshow ke Bandung ya Pak ya? Oke, siap Pak Oke, Juntak. Mau lihat teh godang? mau lihat deh. Mau lihat teh godang. Baik, saya akan memulai sesi saya. Baik, Devin kelihatan ya? Kelihatan, brother. Baik, Bro Juanda. Ya baik, selamat malam teman-teman yang ada di sesi iCommunity Level Up Club dan juga selamat malam teman-teman di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Karena sesi ini nanti akan tayang ke dalam YouTube. Sekali lagi terima kasih untuk iCommunity, Bos Juanda Ropelim, Mbak Devin dan Mbak Delisa dan teman-teman ICOM yang sudah senantiasa sering mengundang saya ke sesi ICOM. Thank you, thank you. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi malam ini kita akan membahas tentang strategic entrepreneurial business roadmap nih, teman-teman. Jadi sebenarnya sesi malam ini sesi yang agak advance sih ya. Jadi kalau di seri seminar yang saya kembangkan, ini kalau nggak salah antara seri ketiga atau seri keempat nih. Ya, jadi saya kasih prolog itu ya buat teman-teman. Jadi kalau nanti, loh kok materinya berat banget? Iya, iya, karena ini sesi ketiga atau sesi keempat ya. Kita ada sesi 1, 2 yang lebih ringan. Kalau di ICOM ini udah sering saya menyampaikan sesi 1, sesi 2. Nah, tapi kalau yang malam ini kita masuk ke sesi 4 nih, teman-teman. Jadi materinya lebih broad lah, lebih tebal gitu. Juga ini juga sesi malam ini akan direngkap. Saya bilang ke Pak Juanda ini biar buat jadi arsip kehidupan saya. Thank you Pak Juanda. Baik teman-teman, kita akan mulai sesi kita. Jadi sesi kita ini adalah berjudul Strategic Entrepreneurial Business Roadmap ya. Jadi ada kata entrepreneurship tuh, ada kata entrepreneurial, tapi ada kata strategik juga gitu kan. Ya saya provokasinya adalah gini, seringkali entrepreneurship itu dianggap mainan anak-anak ya, atau mainan anak muda yang paling baru belajar bisnis, atau mainan anak mahasiswa yang baru pengen belajar bisnis. Nah malam ini kita akan gambarkan, kita akan paparkan, benarkah entrepreneurship itu cuma mainan anak-anak, atau dia sebenarnya sesakti itu, dia sepowerful itu. Nah itu yang akan coba kita paparkan malam ini untuk menjadi gambaran yang baik dan menarik bagi teman-teman sekalian. Kita mulai dulu dari entrepreneurship-nya itu sendiri. Jadi memang apakah entrepreneurship itu? Kita mulai dari pertanyaan, apakah setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Itu kan satu pertanyaan tuh. Coba silakan ketik di chat. Apakah setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Kalau nomor 1 berarti otomatis, kalau nomor 2 tidak otomatis entrepreneur. Silakan ketik di chat 1 atau 2. Silakan. 1 apa 2? Pak Prihadi 1, Bu Feni 2, Bu Klesia 2, Bu Ya. Devi 2. Waduh, keren. Waduh, jawab 2 nih. Banyak yang 2 nih, Pak. Thank you ya. Thank you juga Pak Prihadi ya. Pak Prihadi berada dalam posisi setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur. Tapi keren nih. Bu Penny, Bu Klesia, Bu Devi, Pak Juntak, Pak Hermawan, Pak Zaki menyatakan tidak otomatis entrepreneur. Ya oke, thank you untuk yang menjawab otomatis entrepreneur, tetapi jawabannya adalah tidak otomatis entrepreneur. Terima kasih untuk jawaban yang nomor 2 ini, yang ini belum apa-apa kita udah satu cita rasa nih teman-teman. Jadi memang yaitu apakah setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur? Karena di Indonesia ada 65 juta pelaku usaha loh Bapak Ibu, ada 65 juta, tapi pemerintah Indonesia hanya mencatat 3,14% yang dicatat sebagai entrepreneur.
Makanya melalui Perpres nomor 2 tahun 2022, pemerintah pengen naikin tuh dari 3,14 ke 4% gitu. Ya artinya 4% kali 65 juta berarti berapa tuh? 2,4. Ya 2,5 juta. 2,5 juta berarti 62 juta 500 orang pelaku usaha itu apa dong gitu kan. Nah, jadi memang tidak gitu kan. Nah, makanya gini. Nah, itu pemerintah itu basisnya hanya yang 4% itu juga basisnya normatif tuh. Normatif bikin PT. Jadi kalau orang ada PT, itu disebut entrepreneur menurut pemerintah. Nah, belum lagi kalau menurut akademis, ya menurut ilmu ya. Kalau menurut akademisi, orang seorang entrepreneur itu seharusnya memiliki ciri dan perilaku. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada di dalam diri seorang pelaku usaha, ya dia cuma buka usaha saja, tapi dia bukan seorang entrepreneur. Nah, makanya pertanyaannya, apakah entrepreneurship itu? Nah, entrepreneurship itu banyak pengertiannya, tapi saya berada di dalam mazhab, ya. Di dalam mazhab, entrepreneurship adalah semangat keberpeluangan, Bapak Ibu. Atau bahasa sederhananya, opportunity driven. Penkataraman 2019. Menjelaskannya bisa banyak hal ya tentang hal ini ya menjelaskan. Tapi kalau mau disederhanakan pakai obrolan warung kopi, apa sih maksudnya semangat keberpeluangan ini Pak Pimpin? Ya melalui semangat keberpeluangan ini kalau bahasa sederhananya bagaimana orang-orang itu jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali. Jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali. Nah teman-teman sekalian, melalui semangat keberpeluangan ini, maka entrepreneurship langsung menjadi dalam konteks entrepreneurship for all. Jadi bagi Pak Juanda ini sebagai pelaku usaha, ketika Pak Juanda menyalakan api keberpeluangan di dalam dirinya dan usahanya, dia disebut dengan sebagai entrepreneur. Tetapi bagi Bapak Ibu ya kayak Pak Juntang dan teman-teman pelaku usaha, jika punya karyawan yang apinya, yang semangatnya sama kayak saya sebagai pelaku usaha, itu kita sebut dengan intrapreneur, Bapak Ibu sekalian. Lalu misalnya ada guru matematika ya, guru matematika. Melalui kelas matematikanya dia perjuangkan murid-muridnya bukan hanya pandai matematika, tetapi murid-muridnya berubah gitu. Murid-muridnya bisa memahami arti cita-cita, memahami keindonesiaan, memahami bagaimana membangun kecerdasan di dalam hidupnya. Makanya ketika nanti murid-muridnya lulus dari kelas guru tersebut, murid-muridnya dapat 2 tuh, bisa matematika dan hidupnya bertransformasi. Itu disebut dengan gurupreneur, Bapak Ibu. Gurupreneur artinya apakah sang guru berjualan di kelas? Oh bukan, tetapi sang guru itu melalui mandatnya sebagai guru, dia akan transformasi kelas ini melalui sesinya mengajar matematika. Sama, ustadz kayak pendeta kayak pendeta kan ada misalnya pastorpreneur. Ya bagaimana sang pendeta ini melalui jelas dia melihat mandat dari Tuhan, melalui mandat Tuhan ini, saya akan pastikan organisasi saya hadir secara sangat baik. Saya pastikan jemaat saya akan bertransformasi karena saya bekerja keras untuk itu. Itu disebut dengan pastorpreneur atau pendetapreneur. Nah, apakah pastornya jualan di gereja atau ngejual gereja? Bukan, Bapak Ibu. Nah, itulah kekuatan ketika kita memahami entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan. Dia langsung relevan kepada semua orang dan pada semua bidang kegiatan. Global Entrepreneurship Monitoring sendiri sudah meratifikasi ini. Global Entrepreneurship Monitoring menyatakan gini, orang kalau buka usaha basisnya bisa 2 tuh, necessity driven dan opportunity driven. Necessity driven itu artinya orang buka usaha hanya untuk ya cari makan, cari nafkah. Tetapi kalau yang opportunity driven, orang melakukan usaha karena semangat keberpeluangan. Dan Global Entrepreneurship Monitoring ini atau G menyatakan yang layak disebut sebagai entrepreneur ini yang basisnya opportunity driven. Nah teman-teman, kita kembali ke dunia usaha ya. Makanya kita akhirnya jadi paham, kenapa orang kok ada buka usaha 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu-gitu aja. Tetapi ada orang buka usaha dalam 2 tahun dia melompat. 5 tahun dia melompat, 7 tahun dia melompat lebih tinggi lagi. Nah lompatan-lompatan itulah yang kita teliti sebagai ilmuwan entrepreneur, pasti ada ke-entrepreneurshipan di dalam diri dan usaha orang itu. Nah, semoga sampai titik ini teman-teman bisa
mulai terpantik ya, membedakan orang melakukan usaha saja, usaha doang, sama orang melakukan usaha atau bisnis dalam semangat ke entrepreneurship-an, teman. Ya, thank you Pak Arjo pertanyaannya. Nah, nanti saya akan respon. Nah, jadi gitu ya, itu perbedaan ya, usaha doang sama usaha dalam API entrepreneurship. Nah, itu secara paradigma ya, entrepreneurship adalah semangat keberpeluangan. Jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali. Nah, itu paradigmanya. Oke, prakteknya gimana? Nah, prakteknya itu ada 5 hal, teman-teman ya. Prakteknya ada 5 hal. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan otonomi ya. Jadi itu bentuk-bentuk prakteknya. Di sesi 1 saya banyak menjelaskan kelima hal ini nih yang kita sebut dengan PRICA ya. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan otonomi. Cuman ya sesi malam ini ya sudah, kita tahan dulu lah. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya akan explore ke teman-teman. Gitu. Nah, tetapi memang ya oke, saya contohkan yang proactiveness dulu ya. Proactiveness itu berarti kan keproaktifkan. Misalnya gini, teman-teman. Kita jualan ayam goreng ya. Ayam gorengnya itu udah enak sebenarnya. Tapi karena kita entrepreneur ya, kalau pedagang kan udah enak ya udah maksimumkan jualan, dapat banyak duit, selesai. Tetapi kalau kita seorang entrepreneur, walaupun ayamnya udah enak, kita pikirkan siang dan malam tuh, teman-teman. Memikirkannya siang dan malam. Apa yang terjadi, teman-teman? Dari ayam gorengnya enak menjadi unik. Nah, udah enak, unik, kita terus pikirkan siang malam, siang malam. Nanti akan muncul tuh ayam gorengnya dari enak, unik menjadi tematik. Nah, kalau menjadi tematik itu artinya terjadi diversifikasi, diferensiasi. Kalau diferensiasi terjadi artinya terjadi apa? Positioning. Kalau positioning terjadi artinya apa? Terjadi distribusi kesejahteraan. Jadi misalnya ada 1.000 pedagang ayam goreng. Nah, ketika 1.000 pedagang ayam gorengnya ini mengambil 1.000 positioning. Jadi kalau mau beli ayam goreng yang enak sama Pak Juanda, kalau mau beli ayam goreng ayam geprek misalnya, yang pedas sama Pak Juanda. Tapi kalau mau beli ayam geprek yang pedas tapi asin atau pedas tapi gurih, ke Mbak Devinta. Kalau mau beli ayam geprek tapi ayam lengkuas gitu ya, cita lengkuas, belinya ke tadi Pak Juntak misalnya. Dan macam-macam ya. Jadi ada 1.000 tipe ayam goreng. Yang terjadi di pasar apa? Orang nggak berebutan rezeki, teman-teman. Sekarang di depan mata kan banyak banget tuh restoran ayam geprek. Awalnya dulu happening kan, semua bangkit, lalu sekarang udah tutup tuh, udah pada banyak yang mati. Ya karena tadi mereka terjebak hanya jadi pedagang saja. Ini banyak yang makan ayam goreng ya, saya jual ayam goreng, tapi mereka tidak mengentrepreneursipkan penjualan ayam gorengnya ini. Artinya uniqueness-nya nggak dibangun, tematiknya nggak dibangun, positioning nggak terbentuk. Sehingga akhirnya pasar jenuh ya bubar jalan semua. Bubar jalan semua. Gitu. Nah itu kira-kira ya, lalu ada risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, otonomi, ya itu nanti kalau itu kita akan jelaskan. Nah ini paradigma dan spiritnya. Kalau secara prakteknya ini Bapak Ibu. Jadi entrepreneurship itu secara praktek kita mesti ngapain sih Pak Pimpin? Ya ini. Jadi yang menjadi arah kita itu adalah big ya. Mengembangkan peluang bisnis, mengembangkan peluang inovasi, mengembangkan peluang keunggulan Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kalau bisnis tentu itu mudah kita mengingat. Tapi kalau inovasi, berapa banyak perusahaan yang gagal berinovasi, mati itu. Contoh kayak Kodak, dia gagal berinovasi, gagal bertransformasi, dia ketika era digital, ya dia terpukul dan selesai begitu kan. Lalu keunggulan ya, keunggulan. Ya nggak apa-apa, kita misalnya cuman pedagang nasi goreng biasa, tetapi kita misalnya berfokus menjadi pedagang nasi goreng yang ramah, cepat, dan bersih. Jadi di komplek rumah saya, di gang rumah kita, di kecamatan, ada misalnya 20 pedagang nasi goreng atau 50 pedagang nasi goreng. Tapi si pedagang nasi goreng ini pasti bersinar terang. Karena yang di saat yang 49 pedagang nasi goreng itu sibuk mikirin gimana nasi gorengnya enak, ya si satu orang ini berpikir ya nasi goreng enak mau udah biasa lah, semua orang juga bisa bikin. Tetapi saya selain enak, saya mampu ramah, cepat, bersih.
Nah, ini di pasar akan bersinar terang. Keunggulan hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara keunggulan harus ruwet nggak ya? Bisa juga dibikin ruwet, tapi dibikin sederhana bisa nggak? Bisa. Cuman pertanyaannya, teman-teman sebagai pelaku usaha punya nggak kesadaran, punya nggak kepekaan untuk membangun bisnisnya menjadi unggul. Nah, ini kalau kita cuma terjebak jadi pedagang saja, kita tidak akan punya sensitivitas untuk menjadi unggul. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan, nafasnya itu bisa berbasis proaktiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan autonomi. Bentuk praktek praktisnya itu 3 teman-teman yang kita sebut big, yaitu pengembangan peluang bisnis, peluang inovasi, dan peluang keunggulan. Nah, itu dulu prolognya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita secara lebih mendalam. Jadi berkaca dari perkembangan keilmuan yang ada itu, saya akhirnya membagi entrepreneurship berbasis dengan 3 strata, teman-teman ya. Strata pertama itu adalah 1.0, foundership, lalu 2.0, ya nanti 2.0-nya kita lihat seperti apa. Oke, 1.0 itu adalah foundership ya. Pada era foundership ini, yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana mengembangkan business ideation, ya business ideation. Ini di sesi 2 ini saya udah jelaskan tuh. Pengembangan bisnis itu ya pendekatannya banyak lah ya, pendekatannya banyak. Cuman saya pakai Scampeter tuh. Scampeter tahun 1934. Buat saya juga kagum sih. 1934 dia udah bisa melakukan formulasi seperti itu gitu. Jadi bagaimana sih kita ngembangin ide bisnis? Ada 5 pendekatannya. Produk baru, pasar baru, cara baru, pasokan baru, organisasi baru, teman-teman. Ya, cuman di sesi ini kita nggak jelaskan mendalam lah. Itu sesi 2, teman-teman. Jadi teman-teman mengutak-ngatik 5 hal itu, teman-teman akan mendapati tidak ada alasan pengembangan peluang tidak bisa Pak Pimpin. Ribet, semua orang udah main di bisnis yang sama, siapa bilang? Ya, kayak nasi goreng, ibu saya orang Batak, teman-teman. Ya, dikasih teri Medan aja itu udah jadi produk baru tuh, begitu. Dan kenapa saya sebut teri Medan? Ya kita sebagai orang Batak, ya Pak Juntak pasti tahu lah. 95% orang Batak tuh pasti senang teri Medan. Jadi nasi goreng yang udah dimakan semua orang, kan kuliner itu kan ada 3 yang top kan. Ayam goreng, nasi goreng, bakso. Ya, itu udah survei akademik nih. Jadi kalau kuliner kalau udah yang diutak-atik 3 ini pasti ada pembelinya lah bahasa sederhananya gitu. Nah, jadi nasi goreng ini kan udah makanan sejuta umat, ditambah lagi teri Medan, segmen pasarnya langsung membesar tuh teman-teman ya. Segmen pasar langsung membesar, terjadi segmen pasar yang dilirik oleh orang Batak. Orang Batak di Jakarta ini kalau nggak salah ada sekitar 250.000 sampai 500.000 orang kan gitu kan. Tapi gara-gara masukin teri Medan aja udah langsung produk baru terjadi. Dan seterusnya ya teman-teman ya, produk baru, pasar baru, cara baru, metode pasokan baru, organisasi baru. Nah, itu sesi 2 saya banyak bicara tentang itu. Jadi bagaimana kita melahirkan ide bisnis? Yang kedua, memastikan studi kelayakannya ya, studi kelayakannya ya pasarnya ada nggak, permodalannya seperti apa, tingkat profitabilitas dan pengembalian investasinya seperti apa. Ya ini udah agak teknis-teknis teman-teman, tapi inilah isu pada tahap pertama. Yang kedua bisnis plan ya. Bisnis plan itu artinya ada 4 hal ya. Bagaimana yang kita persiapkan untuk operasional, marketing, keuangan, dan sumber daya manusianya. Ya kalau tahap pertama berarti kita bikin struktur organisasi dari CEO sampai operator sampai pelayan ya kita semua gitu ya. Tapi apapun itu teman-teman, ya era pertama ini adalah era di mana yang penting bisnis jalan dulu gitu kan, bisnis jalan dulu. Lalu kita masuk ke tahap kedua teman-teman. Ini yang kita sebut dengan managerialship. Pak Pipin, kenapa sih nggak dari awal aja dilakukan managerialship? Ya silahkan, silahkan. Tetapi kita kan entrepreneur, sumber daya kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, segala sesuatunya masih perlu coba-coba. Makanya ya udah dengan secara tegas tahap kepastian manajemen kita agendakan menjadi agenda kedua, agenda 2.0, teman-teman. Ya. Jadi pada tahap managerialship ini ada 4 yang kita urusin tuh. Operasional, marketing, finance, human capital. Udah harus secanggih korporasi Pak Pimpin? Ya enggak juga, ya enggak juga. Yang penting
kita udah punya 4 cita rasa awal terkait ini, kita udah mulai melek. Artinya di fase pertama, kalau keempat hal ini masih berantakan, nggak apa-apa Pak Pimpin. Saya katakan dalam konteks paradigma ilmu entrepreneurship, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tanya kepada ilmuwan manajemen, pasti mereka bilang salah. Pasti mereka bilang salah. Ya karena memang paradigmanya manajemen kan, ketertata kelolaan, keteratur. Lalu kita masuk tahap ketiga teman-teman. Ya tahap ketiga, strategical shift ya. Strategical shift ini ada 6 ya kurang lebih yang kita handle. Ya, dinamika lingkungan bisnis ya. Kalau di ilmu manajemen namanya pestal tuh. Kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi teknologi, ya, kondisi sosial, ya ada 6 tuh. Lalu dinamika persaingan ya. Dinamika persaingan nanti ujung-ujungnya positioningnya kita mau gimana. Lalu dinamika perilaku konsumen. Konsumen suka kita, menolak kita, atau bosan sama kita, dan seterusnya. Lalu di internal ada 3 juga yang kita urusin. Sumber daya, kompetensi, kapabilitas. Resource creation, penciptaan sumber daya gimana? Ya, penciptaan kompetensi gimana, penciptaan kapabilitas gimana. Nah, makanya teman-teman bayangkan tuh. Kalau baru mulai bisnis, 6 hal ini udah harus diurus di awal. Puyeng nggak kepegang, teman-teman. Makanya kita taruh, makanya kita strata kan, ada 1.0 foundership, ya, awal memulai bisnis, 2.0 managerialship, bagaimana mulai membangun ketertata kelolaan, lalu ada strategical shift, bagaimana membangun kontekstualan, ya karena bisnis bukan hadir di ruang kosong, ya begitu bisnis kita membesar, kita mulai adjust bisnis kita cocok nggak sama peraturan dan pestal tadi kan, lalu persaingan gimana, persaingan langsung muncul secara kuat nggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi itulah stratanya, makanya dengan paparan ini akhirnya kita rumuskan begini teman-teman ya. Jadi kalau tadi slide tadi itu kan kita bagi 3 slide. Nah sekarang ketiga slide itu kita satukan teman-teman. Ya jadi di tahap pertama ini yang kita sebut business foundership ya. Jadi yang jadi arahnya itu adalah opportunity development ya. Apa yang jadi semangatnya di sini ya? Go opportunity. Yang penting peluangnya saya ambil dulu deh. Tapi Pak Pimpin saya masih acak-acakan, masih bingung, masih penuh keterbatasan, nggak apa-apa. Berarti memang kamu lagi di tahap entrepreneurship tuh, di tahap foundership gitu. Ya wajar acak-acakan ya. Jadi wajar itu acak-acakan. Yang kita urus seperti kita bilang tadi tuh, bagaimana melakukan pengembangan ide bisnisnya. Lalu ya ide kan bisa melar ke sana kemari. Pertanyaannya layak nggak tuh ya business visibility. Lalu bisnis plan. Sebenarnya bisa tambahin satu lagi bisnis model ya. Minimum itu deh ya. Walaupun kita manajemennya belum canggih, tapi minimum bisnis model sudah hadir, mudah-mudahan sudah kokoh. Lalu di tahap ini kan yang penting peluang diambil dulu ya. Nah, cuman kan misalnya peluangnya terambil gitu kan. Bisnis kita omsetnya bisa 100 juta, 1 M, 1 bulan gitu kan. Berarti ya kalau bisnis dalam setahun masih 5 sampai 10 M, mungkin di pundak sendiri masih bisa tuh. Tapi begitu bisnisnya masuk ke tahap 20 M, 30 M, 50 M, itu udah nggak bisa di pundak sendiri. Itu harus ada di pundak organisasi, teman-teman. Makanya kita masuk fase 2.0, tahap kedua, yaitu business managerialship. Paradigma utamanya apa di sini? Institutional development. Jadi kita harus udah dalam paradigma membangun organisasi ini. Nah, banyak entrepreneur nggak ngerti begini-ginian. Yang mereka paham itu adalah hadir produk, jualan, dapat omset besar. Mereka nggak sadar ya omset besar itu kalau di pundakmu sendiri ya sampai 10, 20, 30 tahun ya size bisnisnya akan segitu saja. Tapi kalau mau scalable, pengen pertumbuhan yang luas dan besar, itu harus ada di pundak organisasi. Makanya entrepreneur yang benar itu harus berpikir bagaimana dari garasi menuju korporasi. Jadi memang organizational base mindset gitu loh. Jadi oke, peluang satu hal, tapi bagaimana peluang ini akhirnya, bagaimana saya akhirnya harus memiliki perusahaan, itu sebenarnya hal yang harus disusulkan teman-teman. Nah pada tahap ini yang jadi itu utamanya ada inovasi ya. Bagaimana kita menciptakan keinovasi-inovasian. Tentu yang harus dilakukan adalah 4 fungsional manajemen tuh. Ya, operasionalnya gimana nih? KPI, SOP, ya marketingnya gimana? STP 4P-nya, finance-nya gimana? Ya, neraca, laba rugi,
cash flow-nya, kan 3 itu yang dikelola di finance. Lalu human resource-nya gimana? Dari rekrutmen, placement, evaluasi, karir path-nya. Nah, 2.0 ini kalau dipikirin di tahap pertama puyeng Bapak Ibu, nggak kekejar, nggak kekejar. Makanya peta ini kan menjadi ajakan, Pak Pimpin, saya masih acak-acakan, saya layak masuk bisnis nggak? Sangat layak, tapi Anda harus sadar, Anda tuh berarti masih di tahap 1 tuh. Tapi ya ada tahap 2 nih, malam ini kita ajarin kan, ada tahap 2. Jadi walaupun 70-80% kita cari cuan, cari profit, ngembangin peluang dulu, tapi kita sadar begitu cuan profitnya gede, harus segera saya go organisasi, ya. Bisnis saya harus menjadi organisasi. Lalu setelah organisasinya terbentuk, kita masuk ke tahap 3.0 teman-teman, ya. Strategical shift, ya. Strategical shift. Teman-teman, bisnis itu tidak hadir pada ruang kosong, ya. Kalau pada tahap 1.0 kita nggak paham pasar, nggak paham persaingan, nggak paham lingkungan bisnis, nggak apa-apa. Kamu masih anak baru. Tapi begitu bisnis mau membesar, pesaing kan langsung melotot tuh. Saya hadir dan saya kalahkan dia lah. Nah, makanya pada tahap ini yang menjadi isu itu adalah go kompetitif, teman-teman, ya. Kalau bahasa resminya competitive advantage. Apa yang membedakan Bank BCA dan Bank Mandiri, ya kan? Makanya Bank BCA ke kanan, Bank Mandiri ke kiri. Masing-masing berbagi kue ekonomi. Bayangkan kalau Bank BCA ke kanan, Bank Mandiri juga ikut ke kanan, perang terbuka, saling mengalahkan dan saling meniadakan, teman-teman. Melalui kesadaran competitive advantage ini, kita mengambil positioning masing-masing. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ya udah, kita bagi-bagi aja kue ekonomi kita. Nah, yang kita kelola seperti kita udah bahas tadi, teman-teman, ada 6 tuh. Lingkungan bisnis, persaingan, konsumen, sumber daya, kompetensi, dan kapabilitas. Itu yang kita bahas pada slide 1 sampai 3 tadi. Nah, pertanyaannya, Pak Pimpin, ini udah selesai nggak? Enggak, emang kalau udah sampai sini kayak cerita sinetron gitu. Oh, udah jadi korporasi, ya perayaan tutup, kan enggak. Jadi korporasi kan dia akan bergerak terus menjadi 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 dan 200 tahun. Nah, pertanyaannya, setelah 3.0 ini apa yang kita mainkan? Tetap juga, teman-teman, ada 3 hal yang kita mainkan, dan itu kita sebut dengan corporate entrepreneurship, teman-teman. Ya, jadi setelah 3.0 selesai, kita akan masuk ke langkah pada tataran korporat yang kita sebut dengan corporate entrepreneurship for sustainable competitive advantage. Saya sudah unggul nih, BCA ke kiri, Mandiri, BCA ke kanan, Bank Mandiri ke kiri. Nah, bagaimana nih masing-masing keberunggulannya ini tetap terjaga dan terus bergerak. Nah, itu mainannya korporasi itu, teman-teman. Mainannya korporasi adalah competitive advantage. Nah, ada 3 yang bisa dilakukan untuk corporate entrepreneurship pada tataran korporasi. Yang pertama, yaitu kita lakukan yang namanya incremental corporate entrepreneurship. Ya, jadi ya udahlah, BCA fokus aja bagaimana melakukan inovasi-inovasinya tuh, baik produk maupun kanal digitalnya, bisnis proses digitalnya, dan seterusnya. Ya, jadi terus aja melakukan inovasi dengan standingnya masing-masing. Tapi ada juga corporate entrepreneurship tipe kedua yang kita sebut dengan middle corporate entrepreneurship. Ini yang kita sebut dengan new business creation, teman-teman, ya. Jadi misalnya kayak BCA, kayak Astra, kayak Bank Mandiri, dia ciptakan bisnis-bisnis baru lagi, ya. Ya, ini kan sebenarnya udah ada di depan mata kita, teman-teman. Nggak ada di dunia ini korporasi standing hanya pada satu bisnis, ya. Karakter korporasi itu adalah diversifikatif, ya. Sudah bisnis A membesar keren, dia akan masuk ke bisnis B, bisnis C, dan seterusnya, ya. Nah, pada tataran new business creation ini ada 3 yang bisa dilakukan. Pertama, dia inkubasi internal, ya. Jadi dia inkubasi internal, jadi sebuah bisnis dilepas dari jadi satu SBU, sub business unit. Yang kedua adalah dia bisa melakukan yang namanya akuisisi, teman-teman. Jadi kayak Astra, kayak Bank BCA, kayak Bank Mandiri, para raksasa itu, dia pengen ngembangin bisnis baru, ketimbang dia inkubasi internal, dia cari aja bisnis startup, ya, lalu dia beli, dia ambil jadi SBU-nya dia. Lalu yang tahap ketiga adalah merger, ya teman-teman, kayak Gojek dan Tokopedia, ya. Jadi itulah tipe corporate entrepreneurship tipe kedua, itu yang kita sebut dengan middle corporate entrepreneurship. Lalu ada tipe corporate entrepreneurship tipe ketiga, ini yang kita sebut dengan radical corporate entrepreneurship. Apa itu? Business transformation. Ya, business transformation. Dulu itu, teman-teman, Samsung itu bisnisnya adalah
pengalengan sayur kering. Nah itu, pengalengan sayur kering ya. Tapi dia sekarang menjadi raksasa teknologi dunia. Ya, jadi dirinya berubah. Dirinya berubah. Ada 5 hal yang dia bisa rubah dari dirinya. Tapi saya lupa. Saya mesti lihat catatan dulu. Wah, ini kan materinya banyak sekali nih, teman. Tapi intinya pada tahap ketiga itu dirinya yang berubah. Nah, tapi saya pengen kembali menukik kepada ini, teman-teman, ya. Manajemen adaptability, ya. Jadi kalau kita udah korporat itu melakukan entrepreneurship itu akan seru dan keren, tapi ada kata kunci di situ, yaitu manajemen adaptability. Artinya apa? Dalam segala keseru-seruan itu, kesiapan manajemen harus mendukung. Ya, jadi jangan sampai ya entrepreneurship itu seru, tapi kalau manajemennya nggak siap, kacau balau juga. Makanya isu manajemen adaptability ini menjadi serius sekali ya. Makanya ini kembali ke isu 2.0 ya. Jadi bicara tentang business managerialship ya. Jadi itu business managerialship ini harus menjadi daya dukung ke entrepreneurshipan bisnis maupun korporasi. Nah, teman-teman, kesimpulan rasanya layak kita simpulkan bahwa prinsip entrepreneurship ini relevan pada semua fase bisnis. Ya, kalau melihat slide saya yang tadi ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Pimpin atau siapapun kepada teman-teman, entrepreneurship itu mainan anak-anak ya. Entrepreneurship itu mainannya mahasiswa yang baru belajar bisnis ya. Entrepreneurship itu mainannya anak muda yang baru belajar bisnis ya. Bapak Ibu silakan simpulkan sendiri. Tapi kalau malam ini saya memberikan paparan, ternyata entrepreneurship itu memang hadir sejak buat para pemula yang ingin berbisnis hingga pada tataran korporat. Saya itu dosen corporate entrepreneurship, teman-teman. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya itu ada yang dari Pertamina, dari Telkom, dari Alfamart, ada dari Bank Indonesia. Ya, ketika saya paparkan ini, mereka juga secara terbuka bilang, iya Pak Pimpin, itu yang terjadi di dalam kami. Itu yang terjadi di dalam kami. Kita orang luar kan nggak ngerti. Kita anggapnya, ya udahlah itu raksasa-raksasa korporasi itu bisnis like usual, ya, bisnis seperti biasanya. Ternyata enggak, teman-teman, ternyata enggak. Bahkan saya sebut merek lah ya, misalnya kayak Telkom gitu. Bahkan dia sudah turun dari mulai apa tuh ya, mindset ya. Jadi value, mindset, culture, ya bahkan sistem. Ya bahasa gampangnya, kalau di Telkom itu mereka itu nggak heran tuh, misalnya muncul ide-ide dari perorangan gitu. Kayaknya begini bagus ya, kayaknya kita begini bagus ya. Kalau di perusahaan yang belum entrepreneurial, orang-orang begitu dianggap pengganggu. Kamu terlalu seru sendiri, kita fokus aja sama yang di depan mata. Tetapi kayak perusahaan sebesar Telkom, ternyata culture-nya udah kayak begitu tuh. Dan kita sama-sama tahu betapa hebatnya Telkom itu, Bapak Ibu, dengan berbagai gerak bisnisnya dan sub bisnis unit yang ada. Demikian Mbak Devinta dan teman-teman sekalian, terima kasih. Monggo kalau mau ada sesi tanya jawab. Oke, aduh, kayaknya malam hari ini emang lebih berbobot banget ya Pak ya pembahasannya. Wah, ini pertanyaan juga Thank udah you. banyak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arjo dan Bu Feni. Yo. Mungkin Pak Arjo dulu ya Pak ya. Menguasai izin tambang bagi organisasi keagamaan. Oke. Bisakah menjadi modal wirausaha? Apakah menjadi korporasi biaya operasional meningkat? Karena sebagai pelaku UMKM, saya ingin biaya operasional serendah mungkin. Aduh, ini agak berat ya Pak ya. Kalau pertanyaan langsung saya dijawab atau pertanyaan dari Bu Feni juga Pak? Saya langsung jawab deh, langsung biar tercetak. Saya yakin selain yang chat, ini yang mau nanya langsung juga saya yakin rasanya ada lah gitu ya. Oke. Apakah menjadi mana tadi izin tambang? Izin tambang dulu. Mana izin tambang dulu? Oke, Pak Arjo Di ya. paling atas Pak. Ya, izin tambang bagi bisakah menjadi modal wirausaha? Bisa, ya sangat bisa, sangat bisa. Makanya kan izin tambang buat organisasi keagamaan sebenarnya itu dua dimensi ya. Tetapi melalui entrepreneurship itu bisa dicait tuh ya. Karena kan pertambangan itu kan ya entrepreneurship murni dan juga bisnis dynamic kan, urusannya kebisnisan tuh. Sementara kan kalau organisasi keagamaan kan itu kan urusan pengajaran,
dan penguatan umat kan. Nah, makanya itu dua dimensi yang berbeda. Nah, mungkin salah satu titik entrepreneurship-nya itu adalah namanya social entrepreneurship. Social entrepreneurship gitu kan. Jadi si teman-teman organisasi keagamaan ini jangan nggak usah terjebak harus melempem. Ah, saya kan organisasi keagamaan, wajar dong saya ngurus tambangnya asal-asalan, profitnya juga tipis-tipis banget. Ya wajar lah, namanya kita organisasi keagamaan, masih mau ngurusin tambang aja udah syukur. Nah, kita ngelihatnya nggak begitu. Kan entrepreneurship itu semangat keberpeluangan. Ya jadi hebatkanlah tambang itu sehebat-hebatnya untuk memiliki competitive advantage. Jadi bisa sama hebatnya dengan pertambangan BUMN atau swasta murni. Tapi bagaimana agar segala profit profit yang ada itu bisa tetap amanah? Kata kunci menurut saya, gunakanlah paradigma social entrepreneurship. Jadi walaupun profitnya gede banget, mereka tidak harus terjebak menjadi swasta murni. Artinya gini paradigmanya, semakin gede profitnya, semakin berdaya umat saya bikin. Nah, itu social entrepreneurship. Titik temunya di situ Pak Arjo menurut saya. Gitu Oke, ya Pak Arjo. ya silakan dibacakan Mbak Devin. Oke, selanjutnya dari Bu Feni nih. Entrepreneur juga melihat aspek market yang bisa diserap. Apakah betul? Sehingga untuk mengembangkan menjadi technopreneur, mohon penjelasannya. Oke, Bu Feni bisa buka mic nggak? Nah, kita berdialog deh, biar lebih Bu Feni, biar lebih monggo nancep Bu Feni. komunikasinya. Oh, betul-betul. Monggo Bu Feni. Iya, malam Pak Pinpin. Bu Pen, selamat malam, salam kenal. Malam. Iya, salam. Oh, kenal sudah lama, Pak. Oh iya, salam Eh, jumpa. iya, salam jumpa. Ini saya pengen tahu sih, saya banyak lihat kalau entrepreneur itu kan marketnya kadang untuk sekarang go digital. Dari go digital itu kan akhirnya marketnya lebih luas. Sehingga Ya, mereka juga harus memakai teknologi yang mau nggak mau mereka harus mengembangkan ke sana. Menurut Pak Pimpin bagaimana? oke. Ya, ini pertanyaan Bu Penny ya karena saya akademisi ya, karena saya memang edukator, ya suka tidak suka saya memang berkutat dengan keilmuan gitu. Nah, jadi kan dengan digital ini kan market meluas. Nah, kira-kira itu kan tadi yang dipotong Bu Penny. Jadi teman-teman gini, memang kalau dalam ilmu bisnis itu ada dua teori besar tuh teman-teman. Yang pertama adalah resource base. Ya, resource base itu artinya lu punya apa, kamu punya apa, ya. Jadi, nah biasanya ini pemain besar mainnya di sini nih. Saya punya banyak, saya raksasa, saya hadir di pasar, oke ya, saya serap kalian ya menjadi konsumen saya. Itu resource base. Tapi memang pendekatan kedua itu adalah market base ya, market base. Jadi market dan biasanya 70%, 80% bisnis itu pendorongnya itu market base ya. Ini sekaligus Bu Penny bertanya, saya pertajam ya determinasi atau pendorong sebuah bisnis. Jadi 80% pendorong bisnis itu adalah market base ya. Market base itu artinya pasar butuh apa, nah saya hadir di sana begitu. Nah, melalui digital ini menjadi tools yang memudahkan kita untuk memahami pasar dan mendekati pasar ya. Nah, kalau pertanyaan Bu Penny tadi terkait teknologi ya dan digitalisasi terkait bisnis, ya jawaban saya itu bagus sekali Bu Penny ya, bagus sekali ya. Jadi memang kalau digitalisasi itu tahapnya ada 3 tuh kan. Digital yang pertama itu kan memang basisnya dia sebagai tools komunikasi ya, tools komunikasi ya. Jadi ayo kita rapat by Zoom, ayo kita memberikan laporan melalui WA Group. Nah itu ya digitalisasi pada bisnis tahap pertama. Yang digitalisasi tahap kedua itu adalah berbasis dengan bisnis proses. Ya bisnis prosesnya jadi berbasis digital ya. Kalau kan ada POS tuh ya. Jadi kalau kita jualan ada sistem dari order pembayaran dan seterusnya. Bagaimana kalau kita juga mencari barang, kita ordernya misalnya di sayur box dan yang seperti itu. Ya, jadi bisnis prosesnya yang sudah berbasis digital. Tapi transformasi digital yang ketiga itu adalah bisnis model. Ya, jadi memang
bisnis model kita akan menguat karena memang kita basisnya digital. Nah, yang Bu Penny sampaikan ini ya memang digital itu bisa pada tataran bisnis proses, artinya memang pemasaran Bu Penny misal salah satu pemasaran, memasarkannya melalui Facebook Ads, Instagram Ads, bikin website dan seterusnya. Tetapi bisa juga berbasisnya akhirnya bisnis model tuh Bu Pen. Bisnis model itu misalnya cuma saya lupa mereknya. Tapi ini kita udah sama-sama tahu nih. Sekarang itu udah banyak yang namanya kampus digital Bapak Ibu. Kampus digital. Itu nggak ada orangnya tuh. Cuma saya lupa mereknya ya. Ada satu kampus digital itu muridnya banyak sekali. Ya. Kalau nggak salah apa University of the World atau apalah begitu ya. Nah, jadi itu demikian Bu Penny kaitannya kebisnisan dengan kedigitalannya bisa seperti itu. Pertama sebagai sebagai tools, sebagai alat. Yang kedua adalah memastikan dia menjadi bisnis prosesnya. Dan yang ketiga yang memuncak memastikan bisnisku ada di digital. Nah itu bisnis model. Demikian Bu Penny. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan kedua, Pak. Monggo Bu Pen, silakan. Tolong dibacakan, Mbak Devin. Oke, saya bacakan ya, Bu. Saya setuju dan saya melihat corporate yang besar mencari startup yang mereka mau invest dan akhirnya ditendang. Padahal soul dan passion dari founder sangat penting. Gimana nih menurut Pak Pimpin kalau kayak gini? Keren. Bu Penny punya pertanyaan ya. Nah ini dia Masukannya jawab. Bu Penny. Ya, oke. Kok jadi ini mulu sih? Bentar ya. Nih. Iya, napas entrepreneurship itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, ini biasa di sesi 2 saya berbicara dalam soal ini. Itu yang kita sebut dengan PRICA ya. Proactiveness, risk taking, innovativeness, competitiveness dan autonomy. Yang Bu Penny lagi sebut ini adalah yang indikator kelima tuh, otonomi. Ya, otonomi. Jadi seorang startup, makanya ini pertanyaan bagus banget. Saya juga kaget kok pertanyaan ini bisa spesifik itu. Jadi teman-teman, kalau startup itu biasanya kalau udah muncul investor dia melempem. Ini yang Bu Penny lagi pertanyakan sekarang. Ya, jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman startup, kalau teman-teman mau menerima investor atau pengen mengajak atau bergabung dengan investor, teman-teman tanya hati teman-teman. Ini si investor ini bisa jadi abang gua nggak? Bisa jadi kakak gua nggak? Bisa jadi bapak gua nggak kalau usianya memang udah lebih jauh? Karena kalau itu nggak terjawab, nanti investor masuk, itu investor akan terposisikan jadi supervisor tuh. Dan teman-teman akan tertunduk melempem. Nah itu yang Bu Penny lagi pertanyakan tuh. Nah makanya sebaiknya relasi antara startup dengan si investor itu harusnya hubungan yang manis, yang hangat gitu. Nah, tadi yang Bu Penny sampaikan benar. Kalau startup itu, kenapa sih startup itu menarik bagi investasi seorang investor? Karena entrepreneurnya dahsyat, teman-teman. Ya, entrepreneurnya dahsyat. Ya, jadi kalau dunia startup itu kan, satu kan bisnisnya masih acak-acakan, bisnis plan-nya juga nggak jelas. Jadi sebenarnya yang dibeli oleh seorang investor itu apa? Ya tentu overview bisnis tentu saja ya, mungkin 30%. Tapi sebenarnya 70% yang dibeli oleh seorang investor bisnis itu adalah karena apa? Karena entrepreneur-nya gokil. Karena entrepreneur-nya dahsyat. Sebenarnya itu yang dibeli oleh seorang investor pada startup. Nah, kalau tadi kayak yang Bu Penny sampaikan, toto startupnya udah melempem, nah ini skenarionya jadi gagal nih, jadi batal. Gitu. Makanya bagaimana untuk memastikan seorang startup tetap gagah perkasa, tetap berdiri tegak, tetap otonomi, pastikan ketika investor yang akan masuk ini bisa nggak jadi saudara saya. Nah, kata kuncinya di situ Bu Penny dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Pimpin. Ya, Bu Pen. Thank you.
Oke, keren banget pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan terus ini, Pak. Kayaknya Bapak Ibu yang di sini mendengarkan saya, jadi memang harus konsultasi, Monggo. boleh tanya, boleh gitu ya. Kita masih ada waktu nih, Pak, sampai 8.30 memang ya, Pak ya. Oke, monggo. Oke, dari Bu Devi Triana, untuk usaha kuliner, apa parameter dan kapan saatnya atau momentum deh melakukan ekspansi atau penambahan outlet di luar daerah asalnya? Nah, itu agak panjang jawabannya. Itu agak panjang jawabannya. Tapi saya pengen masuk ke yang levelnya insight aja deh. Jadi pertumbuhan itu ada dua jenis, teman-teman. Ya, ada pertumbuhan horizontal, ada pertumbuhan vertikal. Ya, kalau pertumbuhan horizontal itu artinya tambah cabang, tambah cabang, tambah cabang. Ya, dan memang secara klasik begitu caranya bertumbuh. Tetapi pertanyaan satu isunya adalah manajerial, ya manajerial. Pertanyaannya kalau tambah cabang, saya sanggup mengelolanya enggak? Standar rasanya tetap sama enggak? Kualitas servis timnya tetap sama enggak? Nah, itu yang harus ditanya di hati kita dan dipastikan itu bisa terjadi. Kalau itu mampu, lakukanlah. Tetapi kalau teman-teman memang tidak memungkinkan melakukan pertumbuhan horizontal, lakukan aja pertumbuhan vertikal. Pertumbuhan vertikal itu adalah pertumbuhan pada dirinya sendiri. Pertumbuhan pada dirinya sendiri. Tadinya kuliner saya di satu ruko, rame nih, duit omset saya banyak, beli aja ruko sebelah. Nggak apa-apa, dalam 5 tahun mungkin akhirnya jadi 5 ruko. Tadinya awal satu ruko, oh itu kan udah luar biasa. Jadi Pak Mimin bisnis saya cuma satu, ya nggak apa-apa. Kan kita ada 65 juta pelaku usaha Bapak Ibu. Ya saya selalu kemana-mana menekankan kalau kita pengen ngembangin entrepreneurship Indonesia, kata kuncinya lokalitas. Lokalitas. Lu nggak apa-apa cuma satu, tapi dahsyat sekali. Ya saya nggak bisa sebut merek ya. Di Kelapa Gading itu ada seafood ya. Saya udah hitung tuh omsetnya dan seafoodnya sederhana banget. Ya servisnya juga ya kadang-kadang servisnya juga sebenarnya kalau pakai ilmu servis nih nggak banget nih. Ya jadi biasa banget, servisnya juga biasa banget. Tapi omset per malamnya 20 juta, Bapak Ibu. 20 juta kali 30 hari udah 600 juta tuh. Kali setahun 7,2 tuh. Ya, buat saya sih 7,2 udah gede. Saya mah kalau udah punya omset 7,2, saya mah santai-santai aja. Nah, Pak Pimpin nanti nggak takut kebal pebisnis yang lain. Ya udahlah, orang ujung-ujungnya kita pengen anak istri senyum di rumah kok. Ya kalau memang tenaga kita terbatas, 7,2 udah gede banget. Jadi kata kuncinya teman-teman, ya udah kalau yang nggak bisa bertumbuh horizontal, kita perkuat pertumbuhan vertikal aja ya. Jadi tempat kita tambah luas, produk kita variannya tambah lebar, SBU bisnis kita dikembangkan. Tadinya cuman kuliner melakukan dine in, kita sekarang juga layani catering, Mbak Devin. Kita layanin juga nasi box, Mbak Devin. Kan tempatnya cuma satu kan, tapi diversifikasi produk dan layanan bisnisnya kan juga terjadi. Mungkin itu Mbak David. Oke, keren banget sih ini ya. Tepat sasaran banget sih. Jawabnya kayaknya Bu Devi udah cukup ya, cukup sangat jelas ini. Kalau misalnya memang ini udah sangat-sangat jelas sih kalau memang secara manajerialnya belum mampu untuk kan kalau misalnya outlet buka banyak di cabang mana-mana itu pun juga harus membagi tenaga, melihat selalu apa ya, tenaganya bisa 3, 4, 5 kali lipat lebih daripada di satunya, bener banget. SOP-nya bisa Oke, jalan nggak? betul, betul. Nanti kalau misalnya yang sini pegawainya bagus, yang sana nggak bagus, ada training, Ya, tapi lalalalalalala, kayaknya banyak ya. komponennya ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk strategi digital marketing versus guerrilla marketing strategi, bagaimana wirausaha saat ini menyikapinya dari Pak Agus Gunawan? Mungkin Pak Agus mau ini ngobrol juga. Oh iya, boleh. Malam, Pak Pimpin. Bagus Iya, malam. iya malam. Eh, menurut Bapak itu masih strategi gerilya pasang baliho di mana-mana sama sekarang digital marketing tuh menurut Bapak apakah masih valid gitu dengan kondisi sekarang?
Oke, Pak Agus. Ya. Ya sebenarnya kalau secara umum valid tidak valid, valid sih, karena itu kan masih dilakukan. Tapi sebenarnya pertanyaan Pak Agus ini adalah pertanyaan yang enak dijawabnya sambil ngobrol nih. Karena diskusinya bisa 30 menitan sendiri kan. Itu kan mungkin nanti kaitan dengan ATL BTL gitu kan, above the line, below the line. Terus juga nanti tergantung karakteristik sizingnya kan, pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil. Lalu juga produk karakteristiknya begitu kan. Tapi gini teman-teman, ini menarik. Saya pengajar marketing, Pak Agus dan teman-teman ya. Saya pengajar marketing. Jadi secara umum kadang-kadang kita ngomongin marketing ini kan guerrilla marketing lah, apalagi tuh funneling marketing lah. Ada satu lagi apa tuh? Funneling kan terus ada yang berputar itu apa? Nah, itu kadang-kadang sebenarnya marketing yang kita bahas itu sifatnya sebenarnya taktis-taktis tuh. Saya sendiri sebagai pengajar marketing kadang-kadang sih begini nih. Kita membahas yang udah taktis-taktis, tapi pertanyaan yang fundamentalnya disentuh enggak? Yaitu STP 4P itu. Saya sebenarnya apapun bisnisnya, apapun problematik pemasaran teman-teman, kalau teman-teman ngerti STP 4P, dipahami, direnungkan, dikaitkan dengan bisnis kita, itu pasti terjawab tuh. Ya, STP 4P kan S-nya kan segmentasi kan. Nah ini misalnya segmentasinya nggak jelas, kacau balau, ya targeting, positioningnya, nah itu kan yang kalau guerrilla marketing itu kan justru masuk dia ke P yang keempat, udah urusan ketujuh tuh. 1 sampai 6-nya beres nggak tuh Pak Agus? 1 sampai 6-nya beres nggak? Itu provokasi saya buat teman-teman. Jadi ya saya sederhanakan deh, apapun permasalahan teman-teman, solusinya STP 4P. Potret, lihat STP 4P-nya udah bener nggak? Baru nanti taktis-taktisnya kan, ada guerrilla marketing, ada funneling, ada flywheel marketing, ya itunya kan pada tataran implementasi. Nah, tetapi insight terakhir itu adalah gini teman-teman. Kalau secara umum, saya kan pengajar marketing juga kan, murid-murid saya dari korporasi. Secara umum, secara taktis marketing itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan itu adalah pull push strategi dulu, ya, push strategi good dulu, baru pull strategi kemudian. Saya pribadi melihat kata kunci marketing di dua itu tuh. Jadi push strategi dulu, baru pull strategi. Push strategi itu artinya apa? Memaksimumkan distributor. Memaksimumkan distributor. Kalau pull marketing itu artinya apa? Melakukan iklan umum tuh Pak Agus. Melakukan iklan umum. Nah, jadi problemnya kan kadang-kadang kita iklannya udah kemana-mana, tapi produknya belum ada di mana-mana. Makanya push strategi dulu. Biar produknya ada di mana-mana, baru kita iklan. Iklannya itu kan menarik pasar ke kita, baru nyambung. Nah, mungkin itu respon pendek saya Pak Agus. Thank you, Pak. Iya, thank you Pak. Enggak, ini kan mengingat kalau kita lihat kemarin waktu pandemi kan orang nggak kemana-mana. Kan banyak tuh baliho-baliho pada akhirnya pada rontok gitu kan. Yang muncul adalah digital marketing lewat medsos atau segala macam gitu kan. Nah ini kan brandingnya udah mulai agak mengarah terbalik kan. Sekarang karena udah open, jadi orang mulai gerilya lagi, pasanglah atau mungkin kayak semacam kayak Le Mineral itu dia di satu apartemen dekat tempat saya itu dia kontrak 5 tahun, dia pasangin tenda, tapi hanya boleh jual minuman Le Mineral, yang lain nggak boleh. Nah, menurut Bapak itu apakah gerilya marketing atau bagaimana tuh teknik seperti itu? Ya, jujur saya tidak tahu terlalu spesifik tentang gerilya marketing sih, Pak Agus, karena terminologi di lapangan kan banyak sekali tuh. Ada gerilya marketing, ada funneling marketing, ada flywheel marketing misalnya. Tetapi kalau kita di dunia formal, ya marketingnya itu ya ada strategic marketing kan, lihat konteks, lalu masuk ke yang taktis kan, STP 4P, lalu ke marketing plan. Nah, marketing plan-nya itulah yang isinya bisa macam-macam, termasuk di dalamnya ada guerrilla marketing itu, Pak Agus. Tapi intinya memang digital marketing itu per era sekarang itu bagus gitu. Tetapi sebenarnya digital marketing itu hanyalah bagian kecil dari kemarketingan. Itu sih yang saya pengen pantik ke teman-teman yang memang
berkutat di kemarketingan ya. Digital marketing itu hanya sebagian kecil dari kemarketingan. Artinya kalau digital marketingnya pengen bagus, marketing benernya itu harus bener dulu. Poin saya di situ. Oke, thank you Pak. Siap Pak Gus. Salam kenal. Oke, kayaknya itu jadi, oh, sorry, kok jadi menggema ya? Tuh Pak Cek. Arjo angkat tangan tuh. Oh, masih boleh nih Pak. Mungkin terakhir ya Pak Arjo ya Pak. Soalnya ini kita udah 8.34 nih. Saya banyak menyita waktunya Pak Pimpin ini nanti sampai jam 12. Boleh satu kali mungkin ya. Pak Arjo monggo. Ya, jadi tadi yang pertanyaan saya tadi yang sempat disebutkan bahwa kalau misalkan menjadi korporasi, apakah biaya operasional jadi meningkat? Karena bayangan saya tuh seperti waktu Instagram baru mau dibeli oleh Facebook, karena waktu itu Instagram hanya punya pegawai 15 orang, tapi omsetnya tuh besar sekali. Jadi, apakah mungkin tidak tidak melambungkan biaya operasional kalau menjadi korporasi gitu? Karena kan terutama untuk UMKM ya, kayaknya kan biaya operasional tuh serendam mungkin, bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar juga perhatiannya seperti itu. Itu pertama. Itu kemudian tadi juga yang Bapak menyebut soal Telkom ya. Itu Telkom itu kenapa ya satu-satunya perusahaan di Indonesia yang jualan saham di NYSE, New York Stock Exchange, sedangkan perusahaan Indonesia lain nggak ada yang seperti itu. Apakah karena itu Telkom itu yang paling kreatif, yang paling keren lah gitu, atau ada trik-trik khusus? Karena memang ini untuk beberapa pihak ini menarik opsi ini, menarik dana investasi dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Itu Pak, terima kasih. Siap Pak Arjo. Ya, jadi satu masalah, haruskah kita berkorporasi ya atau menuju korporasi? Jadi jawabannya adalah setiap bisnis yang bertumbuh pasti di depan langkahnya adalah pintu mari datang menjadi korporasi. Begitu. Kalau bisnis yang membesar ya, kalau bisnis yang membesar. Karena kenapa kekorporasian ini perlu dilakukan? Karena tadi itu Pak, yang strategical shift tadi itu. Karena mulai ada konteks kan, konteks dinamika lingkungan bisnis, pestle tuh. Secara politiknya ini akan mengeliminasi bisnis saya atau tidak. Secara hukum, secara ekonomi, secara hukum, ini akan mengeliminasi bisnis saya atau tidak. Kalau kita cuma jualan ayam geprek saja sih nggak ada isu ke situ ya. Tapi begitu ayam gepreknya omsetnya 1 triliun, nah itu akan mulai bunyi nih. Wah nggak boleh dong, masa makanan satu ayam geprek sebesar ini cabenya misalnya 10, 20, 30 itu yayasan konsumen ya, yayasan kepedulian konsumen. Itu tidak benar. Udah mulai masuk isu-isu begitu tuh. Dan itu nggak bisa dijawab oleh orang yang non korporasi. Memang itu harus udah ada lembaganya, udah harus ada yang mengurus. Maka itu isu korporasi itu, tapi memang benar. Dalam konteks maraknya pelaku usaha kita ada 65 juta, memang saya setuju Pak Arjo, nggak semua wajib menuju korporasi ya. Yang penting omset besar aja kayak seafood yang ada di Kelapa Gading itu, menurut saya dengan omset sebesar itu, dia udah bisa nguliahin anaknya, dia udah bisa naik haji dan seterusnya ya. Jadi nggak wajib korporasi juga. Lalu kalau masalah Telkom, saya nggak ngerti sih soal kenapa dia melakukan listed di luar negeri dan seterusnya. Tapi memang cerita Pak Arjo ini mengkonfirmasi, kan mahasiswa saya kan dari Telkom, bagaimana mereka melakukan corporate entrepreneurship ya, bahkan pada tataran mindset dan culture. Makanya cerita Pak Arjo ini mengkonfirmasi, tidak heran. Makanya Telkom kayak Pak Arjo cerita tadi menjadi satu-satunya perusahaan yang listed di luar negeri tadi. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan Pak Arjo. Thank you Pak. Begitu Pak Arjo. Cukup ya? Itu Jadi tangannya soal biaya operasional yang tambah itu gimana Pak? Karena kan beberapa orang pasti kan berusaha efisiensi lah dalam hal biaya operasional. Sekalipun korporasi juga pasti nanti ada arah ke arah situ. Gitu. Iya. Jadi biaya operasional kalau intinya bukan masalah korporasi atau tidak, sizing ya. Jadi semakin besar sizing sebuah perusahaan, sizing biaya operasional juga akan meningkat. Jadi memang menjawab itu adalah konsekuensi logis. Nah, makanya saya setuju tetap
semangat efisiensi itu harus dilakukan, makanya harus ada semangat inovasi, ya. Tadi kan 2.0 itu kan semangatnya inovasi kan, minimum katakan menginovasi bisnis prosesnya, sehingga biaya bisa menjadi lebih murah. Demikian Pak Arjo. Ngomong-ngomong jangan lupa tangannya diturunin Pak Arjo, nanti pegel. Iya Pak, terima kasih Pak. Thank you Pak Arjo, thank you. Oke, jadi tuh emang kalau misalnya pasti kalau misalnya apa ya usahanya akan bertambah besar, otomatis pasti biaya operasional itu juga akan mengikuti sih. Pasti itu kayak udah pasti ya Pak ya, apa yang mau Logis, konsekuensi di logis. betul. Apalagi kalau sesimpel restoran dia tambah besar, dia ingin tambah besar karena omsetnya tambah besar, pengen omsetnya besar. Otomatis kan harus nambah server, harus nambah mungkin kasirnya juga biar nggak nunggu lama dan sebagainya. Oke, udah 8:39 nih Pak Pinpin bersama kami. Seru banget ngobrolnya, selalu seru. Saya boleh ya Pak nanti minta closing statement gitu ya Pak ya, untuk menutup ngobrol kita, tapi saya mau share tentang iCommunity terlebih dahulu. Jadi gantian saya yang share screen, boleh ya Pak ya? Monggo. Oke, sebentar. Oke. Oke, kayaknya file saya menghilang nih, nggak apa-apa, saya sambil ngobrol aja kayaknya. Saya yang itu deh, share screen. Oh ya, mohon maaf ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity Level Up Club. Selamat datang di iCommunity. Jadi iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul. Tapi nggak cuma berkumpul aja, karena saya ingin memberikan informasi apa sih yang Bapak Ibu akan dapatkan di iCommunity gitu ya. Oke, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelli. Beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMOPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak banget ngisi seminar-seminar tentang digital marketing kayak gitu. Lalu lebih dekat ke iCommunity-nya. Jadi apa sih visi misi iCommunity? Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Kita punya tagline, jadi kalau bilang iCommunity, share network, grow network. Lalu apa sih tujuannya? Ada 4, yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai komunitas nih kita nggak pengen jadi komunitas yang nggak punya kode etik gitu. Jadi kita punya kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen dari iCommunity. Jadi kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan atau berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi.
Oke, lebih jauh lagi kita ke iCommunity. Jadi, kenapa Bapak Ibu kok perlu iCommunity? Kenapa? Nah, nih pertanyaan buat Bapak Ibu. Gimana nih jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut, nggak memiliki network, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, atau udah ternyata mentok aja nih namanya di kontak cuman itu-itu aja. Waduh, nah kayaknya Bapak Ibu nggak perlu sedih sih, meskipun agak stres ya, tapi ya nggak apa-apa, karena hal itu terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu udah ngomong nih kayak, padahal saya udah ikut workshop loh, Mbak Devin, udah ikut kelas komunitas lain atau event dan lain, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu cari cara yang satu ini, yaitu mencoba berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama iCommunity. Jadi iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 hal nih, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama dari Followable Community, yaitu next Bapak, ada akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus yang kedua yaitu quality leads, karena list to customer baru, of course ya, kan reseller baru dan juga customer retention. Dan yang ketiga yang banyak disukai adalah low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada 7 program, oh ya, ini masih 6, ada 7, yaitu satunya ada iCommunity Live Talks, jadi setiap hari Rabu 2 minggu sekali kita akan ngobrol di Instagram kayak gitu tentang bisnis juga. Nah, ini contohnya how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu habis ketemuan nih kita di iCommunity Level Up Club, terus habis itu nanti mengerucut di IBM, ada iCommunity Business Matching gitu ya. Jadi iCommunity Business Matching itu adalah ngobrol bareng para pebisnis dan profesional, tapi dalam grup yang lebih kecil kayak gitu. Jadi memang 5 sampai 10 maksimal kayak gitu. Terus kalau ada salah satu kecocokan di iCommunity one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Ini contohnya iCommunity Business Matching yang secara online, bisa dicek di www.icommunity.id. Di situ Bapak Ibu juga bisa tahu nih gimana cara join iCommunity di www.icommunity.id ya. Ini versi online-nya ada. Kita bisa ketemu secara offline. Nah, kalau misalnya pengen tahu jadwal-jadwalnya itu ada di mana, nah, di Instagramnya iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu buruan follow sekarang biar tahu jadwalnya ada apa aja gitu. Oke, dan yang terakhir YouTube ini harus subscribe ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan Pak Pinpin ngomong apa, bisa dicek besok di YouTube-nya iCommunity. Ya, segera subscribe YouTube channel kami. Oke, itu terima kasih. Kembali ke Pak Pinpin. Maaf nih Pak menunggu lama nih, saya berusaha cepat. Oke, jadi udah tahu ya WA-nya Pak Pimpin, nggak mau saya sebutkan, jadi biar yang nggak join malam ini nggak bisa lihat nih. Tapi Instagramnya di Pimpin Bahtiar. Terus ada apa nih Pak? Yang tadi Pak Pimpin ada seminar. Oh iya, teman-teman, saya ada kelas nih. Kamis 12 September, Jumat 13 September, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, pakai Zoom, biayanya 700.000 tuh, WA-nya 0812 9738 7770. Nanti kita coba dalam 2 hari itu kita akan bikin blueprint bagaimana menghasilkan blueprint buat bisnis Bapak Ibu, dan juga kita akan melakukan berbagai langkah lah ya dalam perspektif entrepreneurial gitu. Ya, jadi nanti dari situ ada menghasilkan blueprint, tetapi juga bisa menjadi pengalaman yang ke depan Bapak Ibu kalau pengen melakukan adjustment untuk bisnis Bapak Ibu, semoga training ini bisa menjadi modal buat Bapak Ibu ke depannya. Thank you, itu aja Mbak Devin. Oke, mungkin ada closing statement lagi nih Pak untuk merangkum obrolan kita pada malam hari ini, atau sedikit pesan nih untuk Bapak Ibu yang sedang memulai bisnis atau sedang struggling. Baik, thank you. Jadi
ilmu bisnis, ilmu manajemen, dan ilmu entrepreneurship adalah 3 hal yang berbeda, tetapi itu beririsan kuat. Ilmu bisnis itu fokus utamanya adalah melahirkan produk dan bagaimana menjualnya. Ilmu manajemen adalah bagaimana mengelola organisasi untuk menaungi produk untuk dijual itu. Nah, sedangkan ilmu entrepreneurship itu adalah menjadi rohnya. Bagaimana bisnis dan manajemen itu bisa menggairahkan, bisa powerful. Nah, itu kira-kira yang membedakan ilmu entrepreneurship dengan ilmu manajemen dan bisnis. Jadi banyak orang lakukan bisnis dan manajemen, kalau memang lagi lemes, ingatlah untuk menggerakkannya dalam kemampuan entrepreneurship ya. 5 tadi, Prica tuh, proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan otonomi. Demikian Mbak Devin dan teman-teman. Thank you. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu boleh dong bilang makasih juga atas ngobrol kita pada malam hari ini. Boleh dinyalakan mic-nya dan kameranya buat kita foto bersama gitu ya. Sebelum kita benar-benar menutup acara pada malam hari ini gitu. Oke, sudah dimulai dari Pak Juanda nih. Bapak Ibu yang lain mau open? Pak Afuk, terima kasih masih tetap stay sampai malam ya. Pak Zaki juga terima kasih banyak. Oke, kita foto bareng ya. Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih Thank banyak. you, Dr. Pinpin. Thank you, Dr. Pimpin. Thank you teman-teman. Salam jumpa, salam kenal. Oke, saya Thank NO you. ya. 3, 2, Ya, 1, thank you. bye-bye.